Oke. Jadi apa namanya, kita seringkali masih membawa sifat kekanak-kanakan kita, yaitu suka menyalahkan sesuatu yang di luar kita. Jadi kalau kita ini sakit, yang disalahkan apa? Kadang-kadang. Makanannya atau minumannya. Nah, makanannya atau minumannya. Wah, ini tadi makanannya gini, 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 gini. Wah, ini tadi gini, 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 gini. Ya, makanannya atau minumannya. Atau kadang cuacanya. Cuacanya. Lah, ini cuacanya, soalnya kan ini pas pergantian musim tiap hari. Apalagi sekarang ini hujan terus setiap hari. Yang disalahkan musimnya. Ya, itu. Iya. Apalagi kemudian kalau kita kegagalan, ya toh, gagal dalam misalnya apa, berjualan, ya toh, berjualan. Wah, lah ini pesaingnya enggak ini kok, lah ini gitu. Kita yang salahkan pesaingnya. Ya ini pasti pakai macam-macam ini pesaingnya ini. Wah, enggak fair mereka. Mereka ya selalu kita punya cara untuk menyalahkan, ya. Karena itu emang yang paling mudah. Itu yang paling mudah. Tetapi kalau seperti itu kan perasaan kita memiliki perasaan sebagai korban. Kalau merasa sebagai korban, itu enak nggak sih? Misalnya kita nabrak, oh ya juga kalau ada terjadi kecelakaan. Ya, yang paling sering itu di Indonesia kalau terjadi kecelakaan. Kalau terjadi kecelakaan, entah itu senggolan atau tabrakan, itu seringnya berantem nggak? Sering Berantem. atau seringnya baik-baikan? Seringnya. Berantem ya. Jadi biasanya itu yang terjadi pokoknya marah duluan. Marah duluan, pokoknya nyalain dulu. Oh, kamu nggak nih, dan sebagainya. Pokoknya yang marah duluan itu biar kelihatan dia yang betul. Ya, padahal sebenarnya dalam kecelakaan itu tidak ada yang benar-benar salah atau yang benar-benar betul. Ya, dua-duanya hati begitu. Makanya karena dua-duanya kurang hati-hati, ya dua-duanya akhirnya bertabrakan begitu. Tapi yang sering terjadi adalah ya kita menyalahkan. Dan memang kalau kita merasa menjadi korban itu perasaannya nggak enak, ya. Merasa menjadi korban itu gimana sih? Rasanya kan kita ini menderita, ya. Kita menderita, kemudian kita marah, kemudian merasa bahwa dunia ini tidak adil dan sebagainya. Ya. Dan kita mempertanyakan kenapa kok saya mengalami seperti itu. Ya. Jadi kita berpikirnya seperti itu. Kira-kira itu menolong kita enggak kalau kita berpikir sebagai korban? Itu membantu kita untuk sembuh, untuk bangkit enggak sih teman-teman? Tidak membantu, malah tambah beban, Pak. Bukan ya Bu Sri Rayu? Pernah punya pengalaman Bu? Gimana? Ada mau sharing Bu? Ya, kalau kita sering merasa jadi korban tuh terbebani, rasanya tuh kok kita nggak ya berat itu kok selalu menyalahkan orang lain tuh. Malah beban. Malah beban ya Bu ya? Ya, ya, ya. Oke, jadi bukannya ringan, tapi justru kita makin berbeban teman-teman ternyata. Kalau kita merasa menjadi korban. Nah, di antara teman-teman ini pernah nggak sih mengalami satu kejadian di mana merasakan bahwa Anda sebagai korban atau dunia ini tidak adil? Nah, salah satunya begitu. Wah, dunia ini tidak adil. Oh, atasan saya tidak adil. Atau di mana kita bekerjaan ini nggak adil. Atau orang tua saya ini nggak adil. Nah, pernah mengalami pengalaman seperti itu tidak? Dan bagaimana Anda bisa mengatasinya? Atau semua baik-baik saja?
Pernah, Pak pernah. Dodi. Pernah ada yang mau sharing pengalaman sebagai korban atau merasa tidak adil, diperlakukan tidak adil? Iya, merasa tidak terhadap orang tua Pak Dodi. Maaf. Terhadap orang tua, gimana Bu Sri? Bisa Perlakuan berbagi orang sedikit? tua ke saya dan ke adik itu beda. Oh, Merasa perlakuannya tidak beda. adil. Oh, Iya, perlakuannya tapi terus saya ya saya yang besar yang harus bisa mengalah, yang harus bisa menerima. ya, ya. Oke, baik. Kalau saya tanya sekarang hidupnya lebih enak siapa, Bu? Bu Sri atau adiknya? Lebih enak saya. Lebih enak Bu Sri kan? Ya Iya. kan? Adik yang dimanja sekarang hidupnya bagaimana? Kurang Ya, ya? hidupnya ya agak susah, Pak. Saya? Oke, baik. Terima kasih Bu Sri. Nah, sekarang masih menyesali nggak Bu perlakuan berbeda sama orang tua? Tidak. Ternyata itu sebagai pelajaran hidup saya untuk saya lebih pinter, lebih mandiri, ya lebih bisa menghargai. Ya, oke. Baik sekali. Ya, selamat Bu Sri sudah bisa melalui dan memetik pelajarannya. Sekarang bisa mensyukuri ya. Iya. Oke, baik. Ada lagi yang lain yang pernah merasa diperlakukan tidak adil atau merasa sebagai korban? Mungkin Anda dikeluarkan dari pekerjaan, Anda merasa ini pasti ada orang yang wah memanas-manasin atasan saya, ada yang tidak suka sama saya, menjelek-jelekan saya, sehingga akhirnya atasan tidak suka, ya. Oh, sepertinya semuanya baik-baik saja ya hidupnya ya kayaknya. Mulus-mulus ya. Enggak, Pak. Oh enggak. Ada yang mau sharing ini Mbak Irma? Ya di dalam dunia kerja terutamanya. Ya. Gimana? Ada bisa sharing? Ya merasa tidak adil aja, Pak. Untuk masalah tugas ya. Kadang itu saya itu merasa saya kan masih GTT honor. Hmm. Nah, itu rasanya tuh beban kerja itu malah justru dibebankan ke saya daripada yang ke PNS-PNS itu. Contohnya untuk pembina pramuka. Nah, saya kan masuk dalam pembina pramuka, Pak. Ya, ya. Nah, itu pada saat kemah di luar. Nah, itu malah yang dibebankan untuk menjaga anak-anak itu saya sebagai Oh gitu ya. GTP. Iya, yang PNS malah pulang. Jadi 1 kali 24 jam itu saya nungguin anak-anak, tidur sama anak-anak, malah yang PNS itu pulang. Oh gitu Nah, ya. itu saya tuh merasa nggak adil banget yang apa namanya yang punya gaji besar sana malah yang dibebankan saya gitu. Ya, baik. Ya, makasih Mbak Irma. Iya, Bapak. Saya rasa sih banyak yang punya pengalaman seperti itu ya, kalau dalam pekerjaan. Kok rasanya kok saya dikasih kerjaan lebih banyak dibandingkan orang lain, padahal gaji saya orang baru, gajinya masih dikit, sementara orang lain yang sudah lebih senior, gajinya lebih banyak, kerjaannya kok malah lebih sedikit gitu ya. Nah, oke, baik. Kita coba kupas ya, Mbak Irma. Nah, sebenarnya segala sesuatu itu terjadi untuk alasan yang baik, ya. Seperti Bu Sri Rahayu. Bu Sri Rahayu tadi diperlakukan orang tuanya secara tidak adil. Adiknya lebih dimanjakan, sementara dia tidak. Sehingga apa? Otomatis dia harus berusaha sendiri. Ya, dia harus mandiri, dia harus kuat. Ya, otomatis banyak kerjanya atau sedikit kerjanya?
banyak kerjanya. Hanya kerjanya kan, mungkin waktu itu disuruh lebih banyak orang tua ngerjain ini, itu, dan sebagainya, kan begitu ya. Bebannya lebih berat dibanding adiknya. Ya. Tetapi apa? Ternyata setelah Ibu Sri Rahayu ini lepas dari orang tuanya, ternyata beliau ini justru malah bisa hidupnya lebih enak dibandingkan adiknya, karena sudah terbiasa mandiri. Begitu juga dengan tadi Kak Irma, kalau dipikir Anda merasa Anda ini diberi beban pekerjaan, maka Anda akan selalu merasa tidak adil. Kalau Anda hanya memperhitungkan gaji saya sekian, beban saya sekian, itu pasti tidak adil. Tetapi kalau Mbak Irma ini berpikirnya bahwa saya ini sedang belajar untuk menjadi PNS yang baik. Saya ini sedang belajar di training menjadi seorang pembina pramuka yang baik. Sehingga saya harus tahu benar bagaimana saya membina anak-anak, bagaimana saya menjalin relasi anak dengan anak-anak, saya harus bisa dekat dengan anak-anak, dengan hati anak-anak, sampai saya harus tidur bersama mereka. Dan kabar baiknya lagi, ketika masih belajar, itu pun saya sudah menerima gaji loh. Ya, baru saya sedang belajar saja, itu saya sudah terima gaji. Wah, itu kan kira-kira kalau sekarang kayak Mbak Irma dulu, zaman sekolah itu bayar atau enggak dulu? Bayar. Bayar kan? Kalau zaman sekolah ya. Bayar dan banyak PR toh? Iya. Protes nggak? Enggak. Enggak toh? Nah, kenapa tidak sekarang dianggap ini seperti sekolah? Saya ini sekolah untuk menjadi PNS dan alhamdulillahnya saya dibayar. Kayak sekolah, tetapi dibayar gitu loh, bukannya kita keluar duit, tapi kita dibayar. Nah, karena apa? Pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Itu sesuatu yang luar biasa. Nah, itu Mbak Irma. Iya, Jadi, Bapak. jangan merasa sebagai korban, tapi sekarang baliklah. Ini kesempatan. Karena kalau nanti Mbak Irma ini sudah bisa menjalani dan benar-benar bisa dekat dengan anak-anak, suatu hari bisa jadi guru favorit. Wah. Kira kalau Anda kerja sebagai guru ya, itu kira-kira perasaannya bagaimana kalau menjadi guru favorit anak-anak? Wah. Ya, seneng. Gitu loh. Kan kalau guru sama-sama gajinya sama semua. Tapi ada ini guru favorit, ada guru yang dihindari anak-anak karena terkenal galak, misalnya begitu. Nah, pilih mana? Pilih yang favorit. Pilih yang favorit. Tapi untuk menjadi guru favorit itu ada harga yang harus kita bayar. Iya. Jadi begitu, Mbak Irma, ya. Iya. Ya, biasa kalau awal kerja pasti seperti itu. Pasti akan diberi beban pekerjaan yang lebih. Ya. Iya, Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Apakah ada lagi yang mau sharing tentang pengalaman diperlakukan secara tidak adil, merasa dirinya sebagai korban? Nah, kalau enggak ini saya sharing ada satu pengalaman lain lagi, ya. Oke, ini ada pertanyaan. Oh, ada yang chat ya ternyata. Oke, baik. Kalau kita bermental korban, maka akan sering tersakiti oleh orang lain atau hal-hal sekitar. Kita harus punya kendali atas kedamaian diri, punya benteng yang kokoh untuk tidak mengizinkan orang lain menyakiti kita. Kita seringkali tersakiti oleh berbagai pikiran kita sendiri dengan berbagai asumsi. Ya, betul sekali, Mbak Tia Safitri. Ya, kadang-kadang gini, teman-teman. Orang itu kadang-kadang mengatakan sesuatu pada kita itu sekali. Misalnya, kamu kok hitam ya? Ya,
kamu hitam, wah, dan kita kemudian merasa tersakiti, diejek, dihina, ya. Orang itu ngomongnya hitam sekali, tetapi pikiran kita mengingat-ingat perkataan tadi sehari kadang-kadang bisa 27 kali. Sering begitu nggak? Sering begitu nggak teman-teman? Kalau ada orang sesuai mengatakan sesuatu yang jelek tentang kita, orangnya cuma ngomong sekali, tetapi kita mengingat-ingatnya kembali, kayak memutar rekamannya lagi dan lagi, sehari itu bisa berkali-kali, bahkan puluhan kali. Iya. Sering. Oh, Iya. sering ya? Nah, sering. Nah, Ya. berarti siapa yang lebih menyakiti? Orang tadi hanya ngomong menyakiti kita sekali, sementara kita menyakiti diri kita sendiri berulang-ulang Kita kali. sendiri yang menyakiti diri kita, Pak. Kayak menyakiti berulang-ulang kali, seringkali seperti itu. Kepala SMP 5, pinjahnya SMP 5. Nah, makanya kita kayak Mbak Tias tadi benar, jangan mengizinkan hati kita tersakiti. Anda itu bisa tersakiti kalau Anda mengizinkan disakiti. Karena apa? Ya tadi loh, kita itu orang ngomong sekali, kemudian kita yang memutar rekamannya tadi berulang-ulang kali. Suara saya kecil ya katanya ya. Kalau bisa ya. Nah, apakah sekarang udah lebih besar suaranya? Tes, mic tes. Udah besar ya? Oke, baik. Terima kasih. Nah, oke. Jadi jangan mengizinkan orang lain untuk menyakiti kita. Caranya bagaimana nanti kita sampaikan. Oke. Kemudian ada pertanyaan. Pak, maaf mau bertanya bagaimana dengan korban kejahatan, misalnya kejahatan seksual atau kejahatan penipuan usaha. Ya, jadi semua apapun ya, kita mendapatkan contoh ya, ini kita ambil satu contoh kasus nyata aja, dibully, pengalaman dibully atau menjadi korban pelecehan ya. Semuanya itu bisa menjadi suatu bencana atau berkah, itu tergantung kita. Ada satu kisah di mana ada seorang anak perempuan yang waktu itu kalau tidak salah orang tuanya broken. Kemudian dia ini dititipkan ke pamannya atau bagaimana. Ya. Dan kemudian ternyata apa? Ternyata anak perempuan ini seringkali diperkosa oleh pamannya sendiri. Ya, bahkan sampai kemudian hamil, tapi kemudian kebetulan keguguran. Nah, kalau Anda mendengar cerita sampai di sini, kira-kira orang tadi bisa berhasil nggak dalam kehidupannya, teman-teman? Kalau ada background semacam ini, menurut teman-teman, orang ini bisa berhasil nggak dalam hidupnya? Enggak. Nggak bisa ya? Kenapa nggak bisa? Mempunyai trauma yang dalam, Pak. Memiliki trauma yang dalam ya. Oke. Sebagian besar orang pasti akan berpikir seperti itu. Orang seperti ini sulit untuk sukses. Karena dia punya trauma yang dalam dan berat sekali. Tapi teman-teman, kenyataannya orang ini sekarang menjadi yang namanya Oprah Winfrey. Anda tahu Oprah Winfrey? Oprah Winfrey itu adalah seorang tahu ya, Oprah ya, Oprah. Dia adalah orang yang sangat berhasil ya. Jadi dia itu seorang dia dulu pernah bekerja menjadi reporter televisi ya, reporter. Jadi pembaca berita televisi. Tapi dia itu mudah terharu kalau baca berita begitu, beritanya sedih, dia ikut nangis. Dia ikut nangis. Dan oleh stasiun televisinya, wah kamu nggak cocok, kamu masa baca berita sedih kamu ikut nangis, berita ini dia ikut apa, perasaannya seperti itu. Maka dia diberhentikan dari menjadi pembaca berita
di televisi. Tapi itu juga kegagalan toh. Dia gagal menjadi seorang reporter. Tetapi apa? Kemudian dia membuat sebuah talk show yang dimana dia ngajak ngobrol ya dengan orang yang punya kisah-kisah inspiratif. Dan di situ memang dia bisa nangis, bisa ketawa, nangis bareng, ketawa bareng sesuai dengan kisah yang diceritakan oleh tamunya tadi. Dan apa yang terjadi? Dia memiliki talk show yang paling laris di dunia. Dan menjadi seorang wanita yang sangat kaya raya. Wanita yang sangat berhasil dan merupakan seorang tokoh yang bisa termasuk wanita yang berpengaruh di dunia ini. Apa yang membuat dia bisa berhasil? Ya, karena dia memutuskan untuk memaafkan, untuk mengampuni, ya, untuk mengampuni masa lalunya, mengampuni paman-pamannya, dan juga mengampuni dirinya sendiri. Itu yang membuatnya berhasil, teman-teman. Ya, oke. Terus kalau Anda nggak percaya lagi, ada yang namanya, Anda tahu Elon Musk? Elon Musk, tahu nggak? Yang punya Tesla. Nah, bacanya Elon Musk atau Elon Musk, saya nggak tahu. Tapi yang punya Tesla. Orang yang terkaya nomor 1 di dunia, teman-teman. Elon Musk ini ceritanya, dia dulu masa kecilnya sering mendapatkan bully. Dia dibully oleh teman-temannya karena memang secara fisik dia kurang baik masa kecilnya dulu. Ya, dan orang tuanya juga nggak rukun dan sebagainya. Saya seringkali mendapatkan bully dan bahkan kemudian dia sering dipukuli sama teman-temannya ya masa kecilnya. Kemudian dia sampai pindah ke negara lain ya untuk memulai kehidupan yang baru. Dan sekarang dia menjadi Elon Musk, pemilik Tesla atau orang yang terkaya nomor 1 di dunia. Ya, jadi kalau Elon Musk ini bermental sebagai korban, kalau si Oprah Winfrey ini bermental sebagai korban, kira-kira dia bisa menjadi seperti ini enggak? Enggak. Mungkin kan? Enggak mungkin. Tapi justru pengalaman yang pahit sekali tadi, ya itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi mereka, ya. Kemudian mereka mampu memaafkannya dan itu menjadi energi yang luar biasa sekali, memberikan daya dorong yang besar sekali, kekuatan yang sangat besar sekali untuk mencapai sukses dalam kehidupannya. Jadi teman-teman, berhentilah merasa sebagai korban. Ya, pilihlah untuk menjadi pemenang. Ya, apapun pengalaman buruk apapun yang Anda terima, yang pernah Anda rasakan, terimalah, syukurilah, maafkan orang-orang yang telah memperlakukan Anda dengan buruk, maka itu pun Anda sudah menjadi pemenang. Dan dengan demikian, Anda punya modal yang besar sekali untuk sukses dalam kehidupan ini. Ya. Barangkali ada teman-teman yang pernah mengalami peristiwa seperti itu, dulunya sering dibully, tapi sekarang sukses dalam kehidupannya. Dulu sering diejek, tapi sekarang Anda bisa bersyukur karena dulu sering dibully atau diejek. Ada nggak? Ada, Pak. Oh, ada. Pak Suryadi punya pengalaman? Ya karena teman-teman kerja itu, teman kerja guru itu kan maunya, pengennya kan dia itu sebagai guru itu kerjanya itu tidak mau dipengaruhi, pengen enaknya sendiri, tanpa diawasi, tanpa diberikan suatu motivasi, ya tanpa ada suatu supervisi tidak mau. Kalau ada
penilaian, misalnya ada akreditasi, ya itu mau kerjanya ya seenaknya, ya seperti itulah. Kemerdekaannya, pengennya ya merdekanya dia. Nah, saya pernah mengkoordinir, ya itu yang paling sulit. Ya, sampai sekarang saya sudah pensiun itu hanya introspeksi sekarang, baru bisa introspeksi sekarang ini. Ini maaf, Pak. Ya itulah pengalaman dalam kinerja, itulah maunya orang itu pengennya merdeka, tidak mau dikena beban gitu. Dan gajinya maunya banyak gitu. Iya Pak ya. Gajinya tanpa ya, ini maaf Pak. Ini baru masuk ini saya Ya baru Pak Suryadi. Pak Suryadi dari mana Pak Suryadi? saya dari Ngawi. Oh Ngawi, ya ya ya. Ya. Ngawi ya. Dari Ibu Siti Amsyah ya. Oh iya. Oke, baik Pak Suryadi, salam kenal. Ya seperti itu ya, kalau dalam pekerjaan itu orang yang umumnya pengennya gajinya kerjaannya sedikit, ya ringan, banyak istirahatnya, tapi gajinya banyak. Ya toh. Itulah zaman sekarang juga seperti itu. Oh, gitu ya. Nah, kalau seperti itu kita tanya, yang pemberi kerja kira-kira mau nggak gitu punya karyawan seperti itu ya? Kalau Anda pemberi kerja, ya toh, Anda pemilik perusahaan, Anda pemilik sekolah misalnya, kira-kira mau nggak memperkerjakan orang seperti itu? Itu tadi mungkin PNS ya, jadi tapi kalau sekolahnya swasta katakanlah demikian, dibayar oleh yayasan, kira-kira yayasannya mau nggak bayar kayak gitu ya? Enggak mau. Mandore bangkrut, Pak. Bangkrut toh. Ya, PNS juga enggak mau, Pak. PNS juga enggak mau kan ya Bu ya. Mau pengawasnya ini sing mumet, Pak. Nah, ya sebenarnya begitu. Negara pun sebenarnya juga nggak mau punya pegawai yang seperti itu. Makanya ditempatkanlah para pengawas, ya toh, para kepala sekolah supaya mengawasi jajarannya ini ya. Ya begitulah. Memang orang punya sikap-sikap yang seperti itu di mana-mana begitu. Makanya kalau sudah seperti itu perlu diatur ya, pakai aturan. Harus dipaksa memang ya. Kalau perusahaan nggak ada aturan. Sekarang PNS juga bisa dipecat, Pak Dodi. Sudah bisa dipecat Bu ya. Oh. Bisa. Sekarang di Kabupaten Ngawi itu selama 1 tahun karena dia melanggar aturan-aturan itu tahun 2020 itu ada 27 PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar peraturan-peraturan. Jadi begitu ditegakkan ya. Oke, terima kasih. Itu kemajuan yang baik sekali ya, karena kalau zaman dahulu itu PNS sampai nggak masuk, sampai nggak apa, itu nggak bisa dipecat kalau zaman dahulu. Ya, tapi ya syukurlah ini semoga, karena apa, sebenarnya orang yang mencari pekerjaan itu banyak sekali. Tadi contohnya Mbak Irma ini tadi. Ini yang tadi Mbak Irma di kota mana Mbak Irma? Dari Ngawi, Bapak. Oh, Ngawi. Yang ini tadi rombongan saya itu, Pak. Oh, ini rombongan ya, nanti ya pertimbangkan untuk naik PNS nanti, ini yang rajin-rajin ini, yang nyari kerja ini yang seharusnya di Amin. Blessing nanti ya Pak ya. Amin. Diangkat ya. Yes. Ya, karena sebenarnya yang pencari kerja, yang mau kerja sungguh-sungguh itu juga banyak sekali. Banyak sekali. Jadi ya memang begitulah dalam kehidupan ya. Kita memang harus adil ya. Sistem harus adil kalau begitu. Ya, semoga nanti dapat jalan Mbak Irma, kita doakan. Amin. Sekali lagi, kalau saat ini Anda belum mendapatkan apa yang Anda inginkan, jadikanlah semua pengalaman buruk Anda ini sebagai guru yang paling berharga. Itu pengalaman terbaik. Ya, bahkan pengalaman ditipu, itu juga pengalaman, gitu. Oh, saya tahu, berarti kalau ada orang seperti ini, gini cara tipunya begini-begini, kita tahu. Ya, itu guru yang terbaik. Ya. Baik, teman-teman, itu sharing kita pada malam hari ini. Silakan disimpulkan sendiri, jadi nggak ada kesimpulan. Ya, ini ajakan supaya kita
jangan menyerah dan jangan berputus asa, jangan merasa sebagai korban. Ambillah keputusan untuk jadi pemenang. Ya, kita bisa melakukan sesuatu. Dan terhadap semua orang yang pernah menyakiti kita, kalau Anda mau jadi pemenang, nomor satu adalah maafkan. Mari kita maafkan mereka. Hanya dengan memaafkan saja, itu pun Anda sudah sebagai pemenang. Anda bukan korban. Karena kalau Anda merasa yang disakiti, tersakiti, itu sudah korban. Ya. Nah, apakah Anda mau kehidupan Anda ini digagalkan oleh orang yang menyakiti Anda? Apakah mimpi Anda, impian Anda mau dihancurkan oleh orang yang menyakiti Anda? Tidak. Tidak. Mau enggak? Tidak mau. Enggak mau toh. Ya rugi double dong, kita udah disakiti, masih kita kemudian impiannya hancur. Nah, jadi jadikanlah kalau ada orang yang menyakiti kita tadi, itu sebagai justru sebagai motivasi kita untuk membangun. Kita maafkan, dan kita jadikan pengalaman ini untuk meraih impian kita. Iya, itu loh. Ya, Dimaafkan. ya. Oke. Oke, baik. Nah, bagaimana cara memaafkan? Nanti kita akan sama-sama, sebelum kita melakukan meditasi, kita melakukan ritual. Bagus, sip. Ya, Pak Suryadi. Karena kalau tidak, nanti apa? Kita kepikiran terus, meskipun sudah pensiun, kepikiran terus, jadi penyakit, Pak. Nanti jadi stroke, jadi jantung, dan sebagainya. Gitu, Pak. Sudah pensiun. Nah, ya maksudnya sudah pensiun, makanya yang dulu-dulu yang bikin jengkel, dimaafkan, Pak, ya. Iya. Dulu jengkel, Pak. Dulu jengkel loh. Lah, sekarang sudah merdeka. Oh, sudah merdeka, syukurlah. Iya, sudah merdeka, iya. Baik, ya. Ada lagi pertanyaan, kalau memaafkan tapi putus hubungan supaya nggak bersinggungan lagi dengan mereka, boleh nggak? Biar bisa move on, ya boleh saja, itu hak Anda. Kalau Anda misalnya sudah disakiti sekali, Anda maafkan. Sakiti yang kedua kali, Anda maafkan lagi. 3 kali, maafkan lagi. 4 kali, maafkan lagi. 5 kali, maafkan lagi. Itu yang kira-kira yang salah, yang menyakiti atau yang bodoh kita? Bodoh kita. Nah, jadi ya, kalau sampai berulang-ulang kali disakiti terus-menerus dalam hal yang sama, ya kita bodoh juga, kita nggak belajar, ya. Oke, sekali, 2 kali, oke. Tetapi berikutnya, Anda memaafkan, tetapi jaga jarak. Ya, jangan deket-deket dong, jaga jarak, karena sifat orang ini sudah begitu. Oh, jaga jarak. Sifatnya seperti itu. Kalau Anda nggak jaga jarak, memang orangnya sukanya begitu, ya sukanya mukul sana sini, ya sukanya nyembur sana sini, ya otomatis Anda akan kecipratan, Anda akan kena pukulannya. Maka boleh saja Anda memaafkan, oke saya maafkan, tetapi maaf, saya nggak mau lagi dekat-dekat sama kamu, saya mau jaga jarak, karena saya mau menjaga hati saya supaya tidak tersakiti lagi. Ya, tetapi jangan sampai Anda tersakiti menjauh, tetapi meskipun sudah jauh, tapi masih belum bisa memaafkan. Nah, itu juga rugi. Kenapa? Orang sudah jauh, tapi masih ingat-ingat terus. Lah, rugi dong. Orang-orangnya sudah pergi, tapi malah kita masih kepikiran terus. Ya, rugi. Rugi. Kita nggak bisa merasakan damai. Nah, jadi yang penting adalah nomor 1 kita maafkan. Entah Anda memutuskan tetap dekat dengan dia atau Anda akhirnya memutuskan menjauhi dia, yang penting nomor 1 maafkan. Menjauhkan dan memaafkan. Ya. Oke. Baik, teman-teman. Oke. Itu diskusi kita pada malam hari ini, semoga bisa menginspirasi kita semua. Baik. Nah, ini dari Bapak siapa ini? Oh, saya Dodi, Pak. Oh, Dodi. Ya. Maaf, sepuntene. Pak, apa-apa, Pak. Saya Dodi dari Solo, Pak. Dari Solo, sepuntene. Ada kesempatan untuk ketemu. Baik.
Ya, oke. Sekarang kita akan lanjutkan sesi ini dengan meditasi.